Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Brosis, balik lagi bersama gua Dendi Wah YouTube di sini. Oke, kali ini nggak bosen-bosen lagi. Gua bakal review Aerox lagi karena belum lengkap semua. Kemarin udah Aerox Saber City, sudah Ultimate, sudah Turbo, dan sekarang ini dia. Ada tipe standar warna biru. Nih, jadi kalau buat biru, hitam, dia sama semuanya ya. Bedanya di bagian sini aja. Nah, buat harganya sekitar di 29 jutaan. Nah, ini yang sebelumnya sama tipe standar juga. Jadi di sini gue mau compare. Nah, perbedaannya apa sih dengan yang standar? Kemarin udah sama yang turbo dan yang sekarang yang tipe standar juga, yang masih kunci biasa. Perbedaannya apa aja sama Aerox yang sebelumnya? Gen 3. Oke. Gak bosan-bosan, gue bakal review terus untuk Yamaha Aerox. Pantengin di YouTube. Ini dia Aerox standar di akhir bulan Desember, gebrakan dari Yamaha yang wadidaw. Pantengin. Yuk langsung aja. Ini dia Aerox standar warna hitam ya. Ini warna hitam, bisa dibilang warna favoritnya nih Brosis. Warna favoritnya ini. Oke, buat detailnya gue bakal jelasin juga. Ini juga apa sih? Jadi ribet banget gua. Ini juga di sebelahnya ada Aerox standar, sama-sama tipe standar dua-duanya. Jadi gue pengen compare di sini, nggak bosan-bosan, pastinya nggak bosan-bosan. Gua bakal review terus sampai lengkap semua Aerox. Kemarin udah Turbo Ultimate, dia satu warna, Turbo biasa dia satu warna, Saber City yang ini dia ada dua warna, tapi yang ini yang barunya sebelumnya kayak gitu tuh. Jadi warna satu lagi kayak gitu, satu lagi warna ini. Dan sekarang kita review warna hitamnya untuk tipe yang standar. Nah, buat harganya di 29.900.000. 29.900.000 dan di sebelahnya ini 28 jutaan. Bedanya hampir 1 jutaan ya Brosis ya. Tapi ini tipe standar. Ini tipe standar. Dan buat yang sekarang Aerox ada 4 pilihan warna. Nah, yang di depan kalian ini warna hitam. Di sebelahnya ada warna merah, merah hitam. Nah, ini bakal gue review juga. Dan nanti ada warna biru. Nah, biru ini sebenarnya hampir sama. Tapi kayaknya sih kalau yang ini, yang biru ini, dia bagian sininya benar-benar biru kayak dual blue ya. Atau biru lebih nyala gitu. Dan satu lagi warna ini. Nah, tinggal 3 lagi nih yang belum gue review. Dan ini tipe standarnya gitu. Di 29.900.000 ada 4 pilihan warna. Gitu. Dan untuk mesin, nah ini banyak banget yang bilang mesinnya ke mirip Lexi. Lexi aja mesinnya kayak NMAX. Gitu. Nah, ya, dan sekarang kalau buat tipe standar, turbo, turbo ultimate itu semuanya udah double disc. Ya. Double disc ini depan double disc, belakang juga sama. Nih, kelihatan nggak? Tuh ya, double tuh, cakramnya tuh. Nah, nih. Tuh, ntar gue senterin dulu. Nah, tuh ya. Sudah double disc juga. Sama. Nih, kalau sebelumnya, ini tromol. Nih, di bagian sini. Tuh, ini Aerox yang 2024 juga. Gen ketiga. Gitu. Tapi kalau buat ini, semuanya sekarang Aerox sudah double disc. Wow, gila banget sih. Nah, ini bagasinya. Kalau buat bagasi sebenarnya sama. Kalau buat bagasi sama. Nih ya. Kurang lebih kalau buat bagasi ini di 24 literan ya. 24 liter nih spionnya ada di sini. Akinya di sini. Ya. Ini dia. Ini belum kita pasang. Nah, bentuk joknya sekarang beda juga ya motifnya ya. Kalau yang sekarang kayak gini. Dia lebih lebar. Untuk jahitannya double 2. Nah, ini dia di bagian tengah sini Brosis tuh. Tuh ya, lebih ngelengkung. Nah, ini kan nggak ada lengkungannya, lurus. Kalau dia lengkung gitu. Ini. Nah, untuk bodinya ini sih pasti gue jelasin lagi ya. Kalau buat bodi yang sekarang lebih pendek daripada yang ini, yang lama. Dia panjang tuh ke sini. Kalau yang sekarang pendek nih tuh. Tapi dia lebih keluar. Tuh bodinya lebih keluar. Ini memang keluar tapi lebih panjang kayak gitu. Dan ada tambahannya di sini.
Tuh, karena sebelumnya kan ini nggak misah, kalau yang sekarang misah. Nah, ini stikernya nyambung dari sini. Ini Aerox. Gitu, nyambung. Dan buat tangkinya 5,5, dia tampilan ini lebih kecil. Kalau yang sebelumnya lebih panjang tuh. Lebih panjang. Ini lebih kecil. Nah, yang spesial di sini adalah speedometernya. Ini dia. Birunya nih keren banget sih, perpaduannya cakep banget. Nah, ini masih kunci biasa nih ya. Tuh, dapat 2 kalau kunci biasa, dapat 2 nih. Nah, ini kita nyalain. Nah, ini posisi nyalanya kayak gini. Ya. Nah, dia nggak ada idling stop. Kalau yang standar nggak ada idling stop, ada lampu hazard. Nih. Udah ada lampu hazardnya. Lampunya LED. Nah, ini lampu sen di sini nih. Sebelumnya kan di bawah. Tuh. Nah, kan di sini. Ada LED. Nah, ini lampu nyalanya kayak gini. Cakep banget ya. Tuh, lampu nyalanya nih mirip apa? Banyak sih bilang dimirip-miripin. Bebas lah. Mau mirip apa juga. Nah, ini untuk menunya di sini. Sebelumnya di sini. Sekarang di sini. Nah, ini lampu dekat jauhnya. Tuh. Lampu dekat jauh, sen kiri, sen kanan. Nah, ini klakson. Gitu ya. Udah ada idling stop. Nah, ini lampu hazardnya masih kita nyalain. Kita matiin dulu. Sip. Nah, ini lampu sennya juga sekarang dia lebih kecil. Kalau yang sebelumnya kan lebar, masih bohlam. Kalau sekarang ini udah LED. Nah, buat lampunya juga lebih kecil tapi panjang. Panjang ke bawah, mirip motor-motor sport ya, seperti R15, R25 nih. Kalau ini kecil tapi lebar. Tuh, ya. Gitu sih. Buat bagian bodinya, mesinnya juga sebenarnya sini kalau buat kode 12, kalau buat yang baru ini kayak nggak ada sih. Gitu ya. Nah, ini bodi di bagian sini juga lebih banyak kan, udah ada tambahan. Sini ada bodi, di sini nggak ada, sebelumnya polos. Gitu ya. Nah, tamengnya nih sama nih, nggak berubah nih. Satu masih sama ya. Masih sama. Nah, tadi kelewat sih lampu depan nih, lampu depan nih. Sen di sini, sebelumnya di bawah. Ya. Dan alisnya sekarang cuma segini nih, pendek. Kalau sebelumnya kan panjang buat DRL-nya nih. Tuh. Nah, stiker Aerox juga lebih panjang. Kalau yang sekarang udah cuman pendek sini aja nih Aerox. Bodinya sebenarnya lebih besar ini. Nih, ya. Bandingin dah, lebih gede ini. Kalau buat bodi dan beratnya, oke, beratnya kelewat nih. Beratnya si Aerox standar ini di 124 kilo. Kalau Seven City 127. Karena udah ABS ya. Kalau buat yang turbo dan ultimate itu di 130 kilo. Gitu untuk beratnya. Dan untuk rangkanya ini menggunakan underbone. Untuk rangkanya underbone dan untuk suspensi depannya juga nih. Nah, ini 30 mili sekarang. Mirip NMAX. Kalau sebelumnya kan lebih kecil tuh. Nih, kecil. Nggak sampai 30 mili lah. Nah, kalau sekarang, untuk suspensi depannya nih, 30 mili. Nah, berubah juga. Itu ya. Itu sih ya, kelebihannya. Oke. Kita lihat dari jauh. Compare-nya langsung nih. Sama-sama Aerox standar. Dan ada 4 pilihan warna. Kebetulan ini warna hitam. Dan ada sini 2 pilihan warna, hitam dan abu-abu. Masuk banget nih. Cakep banget. Joknya juga. Gitu sih. Kalau buat persamaan, paling yang sama di sini aja nih visor. Sama shock breakernya. Nah, ini dia, lupa nih tadi. Kalau yang standar dia nggak pakai subtank. Sama tuh. Nggak pakai subtank. Ya. Kecuali Seven City, Turbo, dan Ultimate itu sudah subtank. Kalau buat spion, sama kayak gini. Masih sama bentuknya kayak gini nih spionnya nih. Ya, spionnya masih kayak gini. Masih sama. Gitu. Dan buat ban depan, spakbornya juga beda. Ya, lebih lancip itu tuh. Kelihatan kan? Nah, ini ada lekuk, set. Kalau ini kan langsung Z gitu. Spakbornya juga beda. Buat ukuran ban sebenarnya sih kalau dilihat sama, peleknya sama. Ya, cuman ban belakang beda. Pasti kan karena udah
double disc ya. Ya mungkin cukup PR juga sih. Mungkin ada sih nanti. Nah, gas putalannya lebih maju. Ini lebih ke dalam, condong ke dalam. Beda ya, bodi aja beda sebenarnya tuh. Oh, gitu. Oke. Jadi begitu aja sih brosis ya, review singkat tadi saya. Yang nggak bosan-bosan nih buat info-info terus buat teman-teman yang lagi cari Aerox yang terbaru. Ini tipe yang standar warna hitam. Jadi buat teman-teman yang lagi cari motor boleh langsung aja di komen aja atau di WhatsApp, ada di deskripsi, ada juga di beranda saya. Oke, nggak pakai lama, langsung aja. Ini dia Aerox standar. Kurang lebihnya mohon maaf buat teman-teman semuanya. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe YouTube saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke proses, langsung aja. Ini kita langsung review ya untuk Yamaha Aerox turbonya karena udah langsung ada di dealer nih, luar biasa. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen lihat fisiknya nih udah ada nih. Ya, di dealer Yamaha Supermas Motor Kalibata, Pasar Minggu, samping Taman Makam Pahlawan. Oke, langsung aja buat Aerox turbo. Jadi ini adalah tipe yang turbo proses. Nah, jadi ada Ultimate dan ini turbo. Tipe kedua tertinggi setelah Ultimate. Nah, untuk harganya berapa sih? Untuk OTR Jakarta di 39.550. 39.550 untuk harga Aerox turbo dan hanya ada satu warna black gray gitu. Nah, dan untuk perbedaannya, jadi buat si Aerox ini, wah perbedaannya banyak banget sih sama yang sebelumnya, yang ini. Ini gen ketiga. Nah, ini langsung nih ya, langsung nih ada gen ketiga. Dan di sini ada Aerox Turbo. Dan buat perbedaannya pasti yang mencolok banget, yang banyak banget di komen. Dari lampunya, mirip, banyak yang bilang mirip CBR, ada yang bilang mirip Vario. Dan pastinya ini sebenarnya sih nggak berubah ya, cuman garisnya aja. Nih, cuma lebih pendek. Kalau yang sebelumnya itu lebih panjang. Nih, ya, alisnya lebih panjang. Kalau buat yang sekarang dia lebih pendek. Tuh, karena kalau buat yang ini, tuh lampu LED-nya cakep banget, dua mata. Nah, ini ada Proji-nya juga. Tuh, kurang lebih daya sorotnya nih hampir sama seperti NMAX X-Max ya, NMAX Turbo 180 meter. Gitu. Nah, ini banyak banget jadi perbincangan nih untuk kepalanya nih. Ini juga terbaru ya. Nah, ini baru, ini berubah juga nih ya kan. Tuh, nih. Oke, dan untuk bodinya sih lebih besar. Lebih besar dan pastinya lebih berat. Ya, tinggal brosis lihat aja nih. Ya, ini diameternya beda, lebih lebar daripada yang Aerox sebelumnya. Gitu. Oke, langsung aja kita ke bagian sayapnya ya. Sayapnya lebih lebar nih brosis. Nih, sayapnya sekarang dia nggak ada lekukannya, cuma kecil. Kalau yang sebelumnya kan di sini patah, ada sayap lagi. Nih kayak gini. Ini langsung 2 unit nih. Tuh. Ya, nggak langsung lurus. Beda juga di sini, bagian sayapnya beda. Dan pas di sini ada tulisan SP. SP mungkin sport ya artinya gitu. Nah, kita fokus ke bagian depannya dulu. Dan untuk peleknya, dia warna orange. Dan pastinya sudah ABS, satu channel. Ya, satu ABS dan satu channel maksudnya. Nah, dan untuk diameter shock breakernya sekarang lebih lebar daripada yang sebelumnya. Ini 33 mili. Ya, infonya lebih lebar. Untuk shock breakernya juga lebih mantep lah. Suspensinya lebih mantap. Suspensinya lebih mantap, lebih lebar. Nah, ini cakramnya. Kayak gini nih. Wah. Gitu. New design sport scooter. Wow, keren banget sih. Dan LED high light with double projector, double proji, bayangin. Oke, langsung aja kita ke bagian speedometernya. Nah, ini beda banget ya. Speedometernya beda banget nih, kotak begini nih. Kayak HP Nokia N-Gig. Nih, speedometernya pasti udah digital. Kalau ini sudah TFT juga, kalau buat tampilan speedometernya ya. Nah, dan untuk fiturnya si Aerox ini dia terkoneksi Google Maps. Jadi kalau NMAX Garmin, kalau yang ini dia Google Maps gitu. Pakai Google Maps. Display modenya ada 3 warna sih kalau buat yang ini.
Dan ada emergency stop signal juga. Nah, dan untuk new engine, ini yang perubahannya baru banget sih pasti di mesin ya. Tapi kita fokus ke bagian kepalanya dulu. Nah, ini tombol-tombolnya pasti ada idling stop, lampu hazard, ini ada starter. Nah, yang beda di sini, ini mirip banget seperti tombol-tombol NMAX nih. Ada shifternya juga dan ada menunya. Nah, ini menu atas bawah ya sampai hampir sama lah buat seperti NMAX ya. Dan pastinya udah keyless, Cyber City keyless, yang nggak keyless tuh cuma yang biasa aja. Nah, untuk tampilan ini juga beda nih, lebih kecil nih. Buat isi bensinnya ya. Nah, buat charger handphonenya dia tipe A. Oh, tipe A ya. Jadi tinggal pakai kabel USB langsung masuk karena dia tipe A. Itu sih. Oke, dan bagasinya ini nggak jauh beda sama Aerox yang sebelumnya ya. Buat bagasinya dia bentar. Di 24,5 liter, untuk bagasinya ini 24,5 liter. Nah, dan pastinya ini lumayan besar lah kalau buat bawa barang ya. Gitu. Nah, untuk bensin ya, ini sekilas sih masih sama sih. Ya, tadi udah dibahas juga bensinnya. Nah, dan buat yang sekarang, dia banyak lekukan di bagian sini. YICPT, jadi mesin terbaru YICPT. Jadi benar-benar bisa dibilang NMAX ya, NMAX Turbo, sekarang Aerox Turbo. Dan kemarin baru launching, di sini udah ada. Nah, ini lebih lebar, lebih panjang. Ya. Nah, dan untuk mesinnya, udah pasti udah tahu dong, YICPT ya. Untuk YICPT ini udah nggak pakai roller lagi, brosis. Dia udah nggak pakai roller lagi. Jadi mesinnya lebih mantap lah buat tarikannya juga lebih cakep. Dan ini sudah subtank. Ya, udah pasti sudah subtank. Nah, ini lampu belakangnya pun beda banget ya. Tuh, mirip sport sekali. Mirip kayak punya R25, R15. Nih. Sennya juga tuh. Sport banget. Yamaha sport banget tuh. Kecil kan, lebih kecil ya. Nggak lebar, gede banget. Penuh yang bener gede banget itu. Ini kecil nih. Oke. Dan yang paling wah dati Yamaha mendengar nih buat keluhan dari para teman-teman, dia sekarang udah cakram double disc. Wow, karena sebelumnya tuh banyak banget yang ngomong Aerox masih tromol aja, dan sekarang itu didengar juga sama Yamaha pasti ya. Ini udah double disc tuh ya. Nah, ini ABS 1 channel gitu ya. Nih. Double disc. Itu sih, dan kalau buat emang banyak perubahannya sih gua akuin. Ini gua lihat langsung ya. Jadi speedometernya bentuknya juga aduh. Manis banget. Lebih garang dah. Nih, unitnya udah ada di sini. Yo. Pastinya udah ABS. Nah, jadi buat turbo ini, perbedaan sama yang Ultimate itu dia nggak ada performance dampernya aja. Gitu ya, jadi perbedaannya antara turbo dan Ultimate itu di performance damper. Di cover ini, apa sih namanya ini, tamengnya. Kalau yang Ultimate dia warna orange, dan di cover ini juga. Kalau yang Ultimate dia lebih panjang. Ada 2 cover, jadi nggak begini. Ya bedanya itu aja sih, kalau buat keseluruhan, sama semua. Dan udah terkoneksi Y-Connect, bisa pakai Google Maps. Itu ya, udah pakai Google Maps, lampu sudah full LED, dan pasti lebih besar. Dan banyak yang bilang palanya mirip Vario. Kalau kata gue sih, enggak ya. Tetap sama tuh. Cuman bawahnya ini lebih lancip. Ini kan lebih kotak tuh. Set. Iya. Nah, buat harganya di 39.550 untuk OTR Jakarta. Ya. Jadi buat teman-teman yang lagi cari motor ya boleh banget deh. Pengen lihat Aerox turbonya boleh. Kapan lagi, di sini langsung ada. Bayangin kemarin baru launching, di sini langsung ada. Gila banget. Ini gue excited banget sih. Nah, kalau buat apa sih namanya pilihan warnanya, ini cuma ada satu aja ya.
Cuma ada satu aja. Gitu. Bang tadi buat sok apa sih namanya sok depan itu 30 mili proses. Lebih itu, ini kan kecil nih. Buat bandingannya deh, ini lebih kecil tuh, kecil. Dan kalau ini lebih lebar. Tuh. Gede nih 30 mili proses. Yang 30 mili. Oke, gitu aja. Ini dia Aerox Turbo di tahun 2024 tapi NIK-nya 2025 dan harga 39.550. Hanya ada satu warna matte black gray. Mesin sudah baru, YICVT dengan tampilan baru, gebrakan baru dari Yamaha di akhir tahun yang luar biasa. Wah, gila sih. Ini Yamaha mendengarkan banget sih karena apa sih namanya? Untuk shock breakernya, untuk remnya sudah disc brake dan pastinya ini lebih berat sih dan harganya juga mantap. Oke, jadi gitu aja buat dosis semuanya. Makasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah ucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, pertama kita mulai dari yang mana dulu nih? Yang ultimate atau standar? Dan pastinya ya langsung aja dua-duanya deh. Nah, ini buat pembandingan lampunya nih, mumpung lagi sebelah-sebelahan ya. Kalau yang lama, dia memang alisnya lebih panjang. Nah, ini ada lampu DRL-nya. Nah, kalau buat yang sekarang, emang sama-sama LED. Tapi, dia LED-nya kecil. Tuh, jadi kelihatan si lampu depan ini mirip... Apa mirip, banyak yang bilang Vario, ada yang bilang Ducati, Panigale. Ya, gue bilang sih, kalau buat Aerox... Ya tetap Aerox gitu. Ya bebas berpendapat karena memang ya di sekilas-sekilas sih emang mirip. Nah oke, ini kita fokus ke lampu dulu aja ya. Nah ini tuh. Nah dia kalau buat yang sebelumnya ini bodi sininya lancip nih. Tapi kalau buat sekarang lebih ke oval gitu ya. Nah ini dia ada buat anginnya juga lebih lebar. Nah ini lebih kecil gitu. Dan buat bodinya sebenarnya sih lebih besar si Aerox yang Turbo, Ultimate ataupun Alpha ya dia lebih besar gitu. Nih lebih besar. Nah ini kelihatannya lebih kecil deh. Nah untuk beratnya kalau buat yang Ultimate ini di 130 kilo teman-teman. Ya 130 kilo. Dan untuk logonya dia sekarang lebih maju. Nah kalau buat yang sebelumnya dia lebih di belakang nih. Nih buat belakangnya. Dan untuk yang Ultimate ini ya dia hanya ada satu warna teman-teman, satu warna aja, warna ini matte black gray ya, gray lah, abu-abu lah, lebih ke abu-abu lah. Nah dan untuk perbedaannya sama yang turbo di bagian ini aksesoris, jadi dapat dua nih teman-teman, yang warna hitam satu dan warna kuning satu. Nah, jadi dua dapatnya, dan sama cover knalpotnya juga. Ini karena ditutupin takut baret. Ya, itu udah dipasang, jadi dapat dua. Yang sebelumnya tuh kayak gini. Ini hampir sama sih. Tuh. Kayak gitu, hampir sama sebenarnya sama yang Alpha juga sama kalau buat bagiannya. Nah, dan yang spesial dari si Ultimate ini sama seperti MX Ultimate. Dia ini ada performance damper. Ya bisa lihat teman-teman. Ini langsung dari Jepang ya, Jepang. Shingai Iwata Shizuka Zabang. Jepang ya, langsung dari Jepang ini. Ya infonya sih performance damper ini dipasang di mobil-mobil kelas premium seperti Lexus. Nah, jadi untuk penggunaan si performance damper itu adalah buat peredam mesin. Sama fungsinya seperti yang di NMAX Turbo. Ultimate pastinya, yang Ultimate yang tipe tertinggi lah. Itu. Nah, ini untuk detailnya seperti ini ya, strippingnya ya. Cakep banget sih, gue bilang sih. Ini kemarin gue udah sempat kirim. Tapi itu tipe yang turbo, bukan yang ultimate ya. Gitu. Nah, buat harganya berapa sih kalau buat yang ultimate ini? Di 41.730. 41.730. 41.730 itu untuk OTR Jakarta ya. Jadi buat teman-teman Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, buat harganya kita belum tahu nih. Kemungkinan nanti karena kan Sabtu nih, saya ngeteknya Sabtu di hari Senin lah, di tanggal 20, 21, 22. Gitu. Untuk harga terbarunya ya paling lambat tanggal 23. Oke, kita ke bagian depan.
Ini biar puas. Nah, jadi buat sayapnya wingsnya ini si Aerox sekarang lebih lebar. Jadi nggak ada sela lagi. Nah, buat anginnya cuma segini, cuma space-nya nih sekitar 3 cm. Dan kalau buat yang sebelumnya panjang nih tuh. Ada jeda. Nah, ini bedanya juga nih. Bisa dibilang sih bodinya juga udah beda ya. Udah beda bodinya juga. Dan untuk speedometernya dia kotak begini dan udah TFT. Untuk speedometernya ini udah TFT, udah bisa connect, bukan Garmin lagi, sekarang Google Maps. Jadi bisa pakai Google Maps untuk speedometernya, bisa tracking juga gitu. Dan untuk shifternya, nah ini modul-modulnya hampir sama seperti NMAX Turbo Ultimate, NMAX Turbo. Ya sama sih sebenarnya ya. Tuh, ini buat modenya di sini. Ini mode untuk sport dan town untuk kota, dan ada idling stop-nya, lampu hazard, ini apa sih, starter. Nah ini dia pasti sudah keyless. Jadi buat semua tipe Aerox ya, kecuali yang Alpha itu masih kunci biasa. Tapi kalau buat Cyber City sekarang udah keyless. Itu ada 4 tipe, Cyber City, Alpha, Cyber City, Turbo, Ultimate. Nah ini paling tinggi. Nah di bagian sini sayap ini ya, dia ada bentukan bodi lagi. Ya kalau sebelumnya kan nggak ada, polos aja tuh. Polos aja, dan sekarang ada bentukan di sini gitu. Dan untuk dashboardnya juga nih, untuk injakan kakinya ya beda juga nih, motifnya udah berubah. Dan ada yang bodi-bodi kasarnya nih. Nah stepnya juga nih hampir sama ya kalau buat stepnya ya. Tuh, nah beda tuh. Nah untuk di bagian bodi tengah, sekarang yang Aerox sekarang jatuh lebih ada penambahan di sini ya. Nah kalau sebelumnya kan panjang nih, di bodi yang kasarnya panjang, dan sekarang cuman pendek. Nah ini tambahin panjang lagi, lebih keluar. Sebelumnya ke dalam, ini ke dalam tuh, ini dalam, dan yang sekarang ini keluar ya gitu. Oke, ini untuk bodi udah. Bodi sebenarnya sih kalau buat gua bilang hampir semuanya itu udah berubah banget. Speedometer yang kayak gini. Nah ini yang sebelumnya kayak gini. Memang sama-sama kotak, tapi gue lebih suka kayak gini sih nih. Ya speedometernya nih, bisa dibilang ini kemarin yang gue diambil dari motorsport ya, antara R1 kayaknya nih. Memang dibilang sport. Dan untuk lampu belakangnya, untuk lampu belakangnya mirip-mirip motorsport Yamaha seperti R25, R1 gitu. Dan banyak juga yang bilang sangat disayangkan kenapa Yamaha masih pakai spion stand kayak gini. Ya itu sih banyak yang gue denger ya. Kenapa nggak langsungin aja di sini gitu, ya kan? Karena kayak gini sih rawan patah. Ini sekalian aja nih, bukan gue jelek-jelekin atau bagus-bagusin ya, biar mantep aja. Tuh biar seimbang. Ini juga gue kurang ini sih karena rawan patah. Gitu sih, ini aja nih sangat disayangkan, memang lebih kecil. Ini lebih besar sebelumnya. Ya mudah-mudahan aja sih ini kuat. Gitu ya. Nah, untuk kalau yang Ultimate ini sub tank. Shocknya tabung, dan pastinya YI-CVT. Nah, ini mesin terbaru dan hanya ada di NMAX dan sekarang di Aerox. Mulai dipasang di sini ya. Dan untuk YI-CVT ini adalah Yamaha Electric CVT. Jadi udah nggak menggunakan apa sih namanya, roller lagi gitu proses ya. Udah nggak menggunakan roller lagi, jadi udah hidrolik. Bukan hidrolik, siapa sih namanya, gue lupa sebutannya tuh. Ya di sini nih udah nggak pakai CVT lagi. Itu nih untuk bagian mesinnya. Gitu. Ya, dan buat joknya juga kayaknya sih nggak jauh beda, hampir sama. Hampir sama, bagasinya nih hampir sama. Ya. Hampir sama. Nah, ini dapatnya nih. Ini buat tamengnya depan nih. Ini dapat juga dapat dua, teman-teman dapat 2. Plus performance damper. Gitu. Dan yang spesial sekarang ini sih yang mungkin ya Yamaha itu mendengarkan ya teman-teman, keluhannya di tromol. Karena ini sebelumnya ini tromol nih. Tuh masih tromol. Untuk pengirimannya tromol kalau yang standar, dan yang sebelumnya sih semua juga tromol. Dan sekarang sudah menggunakan cakram. Ya mungkin
Ini jadi PR lagi nih buat teman-teman yang mungkin mau ganti peleknya, ya, mau ganti peleknya, karena kan pasti bakal ada sih untuk ini sih, cepet lah kalau buat Yamaha, gitu. Ini lampu belakangnya, ya lebih besar ya yang sebelumnya. Kalau yang sekarang memang berubah banget sih, lebih kecil, gitu ya. Dan untuk USB-nya atau chargerannya nih, kalau ini kan masih menggunakan tuh ada adapter lagi, kelihatan nggak? Pakai adapter lagi nih. Kalau buat yang sekarang ini udah nggak pakai adapter lagi, dia udah tipe A. Tipe A nih untuk charger handphonenya, jadi tinggal kabel aja, kabel USB masukin gitu. Dan pastinya untuk ABS-nya ini satu channel teman-teman, ya. Nih untuk ABS-nya satu channel. Nah gitu. Yuk yang mau tanya-tanya lagi boleh di komen-komen aja. Buat tanya ready stock unitnya apa aja, lokasi kita di mana. Kita di Yamaha Sumber Mas Motor Kalibata. Ini unitnya banyak banget dan ini memang spesial sih. Kemarin alhamdulillah udah dikirim 2. Dari pengguna pertama dan kedua itu ada dari Sumber Mas Motor. Pengguna pertama dan kedua ya ada dari sini. Gitu. Dan ini convernya untuk Yamaha Aerox yang gen ketiga dan gen keempat. Langsung face to face, nggak pakai ya ginilah apa adanya, nggak pakai gimmick-gimmick. Ini ultimate tipe tertinggi yang di harga sekitaran 41 jutaan dan ini di harga 20 jutaan. Bisa lihat bedanya kayak apa ya. Oke, mantap sekali. Oke, jadi gitu aja brosis, review singkat dari saya. Karena permintaan teman-teman yang pengen diliatin NMAX Aerox Turbo Ultimate-nya, ya ini dia. Ya, pastinya ada di stok, sisa 1 nih. Kita belum ada turun unit lagi. Jadi kalau pengen tanya-tanya boleh langsung di komen aja. Oke, jadi kurang lebihnya mohon maaf ya kalau ada salah kata, salah ucap. Saya Dendi Wah YouTube, pamit undur diri dari video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo brosis, balik lagi bersama gua Dendi Wah YouTube di sini. Oke, kali ini nggak bosen-bosen lagi. Gua bakal review Aerox lagi karena belum lengkap semua. Kemarin udah Aerox Saber City, sudah Ultimate, sudah Turbo, dan sekarang ini dia. Ada tipe standar warna biru. Nih, jadi kalau buat biru, hitam, dia sama semuanya ya. Bedanya di bagian sini aja. Nah, buat harganya sekitar di 29 jutaan. Nah, ini yang sebelumnya sama tipe standar juga. Jadi di sini gue mau compare. Nah, perbedaannya apa sih dengan yang standar? Kemarin udah sama yang turbo dan yang sekarang yang tipe standar juga, yang masih kunci biasa. Perbedaannya apa aja sama Aerox yang sebelumnya? Gen 3. Oke. Gak bosan-bosan, gue bakal review terus untuk Yamaha Aerox. Pantengin Dendi Wah YouTube. Ini dia Aerox standar di akhir bulan Desember, gebrakan dari Yamaha yang wadidaw. Pantengin. Yuk langsung aja. Ini dia Aerox standar warna hitam ya. Ini warna hitam, bisa dibilang warna favoritnya nih brosis. Warna favoritnya ini. Oke, buat detailnya gue bakal jelasin juga. Ini juga apa sih? Jadi ribet banget gua. Ini juga di sebelahnya ada Aerox standar, sama-sama tipe standar dua-duanya. Jadi gue pengen compare di sini, nggak bosen-bosen, pastinya nggak bosen-bosen. Gua bakal review terus sampai lengkap semua Aerox. Kemarin udah Turbo Ultimate, dia satu warna, Turbo biasa dia satu warna, Saber City yang ini dia ada 2 warna, tapi yang ini yang barunya. Sebelumnya kayak gitu tuh. Jadi warna satu lagi kayak gitu. Satu lagi warna ini. Dan sekarang kita review warna hitamnya untuk tipe yang standar. Nah, buat harganya di 29.900. 29.900 dan di sebelahnya ini 28 jutaan. Bedanya hampir 1 jutaan ya brosis ya. Tapi ini tipe standar. Ini tipe standar. Dan buat yang sekarang Aerox ada 4 pilihan warna. Nah, yang di depan kalian ini warna hitam. Di sebelahnya ada warna merah, merah hitam. Nah, ini bakal gue review juga. Dan nanti ada warna biru. Nah, birunya sebenarnya hampir sama.
Tapi kayaknya sih kalau yang ini, yang biru ini, dia bagian sininya benar-benar biru kayak dual blue ya, atau biru lebih nyala gitu. Dan satu lagi warna ini. Nah, tinggal 3 lagi nih yang belum gua review, dan ini tipe standarnya gitu. Di 29.900.000 ada 4 pilihan warna gitu. Dan untuk mesin, nah ini banyak banget yang bilang mesinnya ke mirip Lexi. Lexi aja mesinnya kayak NMAX gitu. Nah, ya, dan sekarang kalau buat tipe standar, turbo ultimate itu semuanya udah double disc. Ya. Double disc ini, depan double disc, belakang juga sama. Nih, kelihatan nggak? Tuh ya, double tuh, cakramnya tuh. Nah, nih. Tuh. Ntar gua senterin dulu. Nah, tuh ya. Sudah double disc juga, sama. Nih, kalau sebelumnya ini tromol. Nih di bagian sini. Tuh, ini Aerox yang 2024 juga gen ketiga. Gitu. Tapi kalau buat ini semuanya sekarang Aerox sudah double disc. Wow, gila banget sih. Nah, ini bagasinya. Kalau buat bagasi sebenarnya sama. Kalau buat bagasi sama. Nih ya. Kurang lebih kalau buat bagasi ini di 24 literan ya. 24 liter nih, spionnya ada di sini. Akinya di sini. Ya. Ini dia. Ini belum kita pasang. Nah, bentuk joknya sekarang beda juga ya motifnya ya. Kalau yang sekarang kayak gini. Dia lebih lebar. Untuk jahitannya double 2. Nah, ini dia di bagian tengah sini proses tuh. Tuh ya. Lebih melengkung. Nah, ini kan nggak ada lengkungannya, lurus. Kalau dia lengkung gitu. Ini. Nah, untuk bodinya ini sih pasti gue jelasin lagi ya. Kalau buat bodi yang sekarang lebih pendek daripada yang ini, yang lama. Dia panjang tuh ke sini. Kalau yang sekarang pendek nih tuh. Tapi dia lebih keluar. Tuh, bodinya lebih keluar. Ini memang keluar tapi lebih panjang kayak gitu. Dan ada tambahannya di sini. Tuh, karena sebelumnya kan ini nggak misah, kalau yang sekarang misah. Nah, ini stikernya nyambung dari sini. Ini Aerox, gitu, nyambung. Dan buat tangkinya 5,5, dia tampilan ini lebih kecil. Kalau yang sebelumnya lebih panjang tuh, lebih panjang, ini lebih kecil. Nah, yang spesial di sini adalah speedometernya. Ini dia. Birunya nih keren banget sih, perpaduannya cakep banget. Nah, ini masih kunci biasa nih ya. Tuh, dapat 2 kalau kunci biasa, dapat 2 nih. Nah, ini kita nyalain. Nah, ini posisi nyalanya kayak gini. Ya. Nah, dia nggak ada idling stop. Kalau yang standar nggak ada idling stop, ada lampu hazard. Nih. Udah ada lampu hazardnya. Lampunya LED. Nah, ini lampu sen di sini nih. Sebelumnya kan di bawah. Tuh. Nah, kan di sini ada LED. Nah, ini lampu nyalanya kayak gini. Cakep banget ya. Tuh, lampu nyalanya nih mirip apa? Banyak sih bilang dimirip-miripin, bebas lah. Mau mirip apa juga. Nah, ini untuk menunya di sini. Sebelumnya di sini. Sekarang di sini. Nah, ini lampu dekat jauhnya. Tuh. Lampu dekat jauh, sen kiri, sen kanan. Nah, ini klakson. Gitu ya. Udah ada idling stop. Nah, ini lampu hazardnya masih kita nyalain. Matiin dulu. Sip. Nah, ini lampu sennya juga sekarang dia lebih kecil. Kalau yang sebelumnya kan lebar, masih bohlam. Kalau sekarang ini udah LED. Nah, buat lampunya juga lebih kecil tapi panjang. Panjang ke bawah, mirip motor-motor sport ya, seperti R15, R25 nih. Kalau ini kecil tapi lebar. Tuh ya. Gitu sih. Buat bagian bodinya, mesinnya juga sebenarnya sini kalau buat kode 12, kalau buat yang baru ini kayak nggak ada sih. Gitu ya. Nah, ini bodi di bagian sini juga lebih banyak kan, udah ada tambahan. Sini ada bodi, di sini nggak ada, sebelumnya polos. Gitu ya. Nah, tamengnya nih sama nih, nggak berubah nih. Satu masih sama ya. Masih sama. Nah, tadi kelewat sih lampu depan nih. Lampu depan nih sen di sini, sebelumnya di bawah.
ya. Dan alisnya sekarang cuma segini nih, pendek. Kalau sebelumnya kan panjang buat DRL-nya nih. Tuh. Nah, stiker Aerox juga lebih panjang. Kalau yang sekarang nggak cuman pendek sini aja nih Aerox. Bodinya sebenarnya lebih besar ini. Nih, ya. Bandingin dah, lebih gede ini. Kalau buat body dan beratnya, oke, beratnya kelewat nih. Beratnya si Aerox standar ini di 124 kilo. Kalau Cyber City 127 karena udah ABS ya. Kalau buat yang turbo dan ultimate itu di 130 kilo. Gitu untuk beratnya. Dan untuk rangkanya ini menggunakan underbone. Untuk rangkanya underbone dan untuk suspensi depannya juga nih. Nah, ini 30 mili sekarang. Mirip NMAX. Kalau sebelumnya kan lebih kecil tuh. Nih, kecil. Nggak sampai 30 mili lah. Nah, kalau sekarang untuk suspensi depannya ini 30 mili. Nah, berubah juga itu ya. Itu sih ya, kelebihannya. Oke, kita lihat dari jauh. Compare-nya langsung nih. Sama-sama Aerox standar. Dan ada 4 pilihan warna. Kebetulan ini warna hitam dan ada sini 2 pilihan warna, hitam dan abu-abu. Masuk banget nih. Cakep banget. Joknya juga. Gitu sih. Kalau buat persamaan, paling yang sama di sini aja nih visor. Sama shock breakernya. Nah, ini dia lupa nih tadi. Kalau yang standar dia nggak pakai subtank. Sama tuh. Nggak pakai subtank. Ya. Kecuali Cyber City, Turbo, dan Ultimate itu sudah subtank. Kalau buat spion, sama kayak gini. Masih sama bentuknya kayak gini nih spionnya nih. Ya, spionnya masih kayak gini. Masih sama. Gitu. Dan buat ban depan, spakbornya juga beda. Ya, lebih lancip itu tuh. Kelihatan kan? Nah, ini ada lekuk, set. Kalau ini kan langsung zet gitu. Spakbornya juga beda. Buat ukuran ban sebenarnya sih kalau dilihat sama, peleknya sama. Ya, cuman ban belakang beda. Pasti kan karena udah double disc ya. Ya, mungkin cukup PR juga sih. Mungkin ada sih nanti. Nah, gas putalannya lebih maju. Ini lebih ke dalam, condong ke dalam. Beda ya, bodi aja beda sebenarnya tuh. Oh, gitu. Oke. Jadi begitu aja sih proses ya review singkat dari saya. Yang nggak bosan-bosan nih buat info-info terus buat teman-teman yang lagi cari Aerox yang terbaru. Ini tipe yang standar warna hitam. Jadi buat teman-teman yang lagi cari motor boleh langsung aja di komen aja atau di WhatsApp, ada di deskripsi, ada juga di beranda saya. Oke, nggak pakai lama, langsung aja. Ini dia Aerox standar. Kurang lebihnya mohon maaf buat teman-teman semuanya. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe YouTube saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.